Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fadila Rasyidatul A'la dari kelas D3 TLM reguler dengan NIM 161124042. Di sini aku akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama ada pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi sekaligus bahasa nasional di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan varietas yang dibekukan dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah sejak lama digunakan sebagai bahasa antara di wilayah kepulauan Indonesia yang rata-rata memiliki kemajemukan linguistika. Selanjutnya ada secara historis, pertumbuhan bahasa Indonesia telah melewati dua tonggak sejarah besar perjalanan bangsa ini, yaitu Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Indonesia dalam hal ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukannya sebagai bahasa negara. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera pada UUD 1945 pasal 17 bab 17 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional dan yang kedua adalah bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional, itu mendasari rasa kebangsaan, seperti mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi kedua dari bahasa nasional yaitu sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, yaitu menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya bahwa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bagi masyarakat yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Oke, fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, pribadi, ataupun lainnya. Selain itu, juga terdapat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama ada fungsinya sebagai bahasa resmi negara, digunakan untuk berbagai acara kenegaraan seperti proklamasi, upacara hari peringatan kemerdekaan, ataupun peristiwa-peristiwa penting yang lainnya. Juga digunakan dalam pidato-pidato bahasa Indonesia. Yang kedua fungsinya adalah sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai di perguruan tinggi seluruh Indonesia, seperti ketika ujian, penyampaian materi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah fungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai
Teknologi di dalam hubungan ini bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Lanjut. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan atau conclusion. Itu sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teritori sebuah negara. Bahasa selain sebagai bahasa negara, bahasa juga memiliki sebuah tujuan dari pembelajaran bahasa. Banyak orang yang belajar bahasa dengan berbagai tujuan yang berbeda. Sekian pemaparan materi tentang bahasa Indonesia, kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Apabila ada salah perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.